Kami hormati para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Sakitri Irwan SAG MPDI, Subkoordinator Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, Ortala dan KUB, para hadirin peserta workshop dialog tokoh agama se-Provinsi Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak KPTU atau yang mewakili oleh Subkoordinator KUB dan Ortala. Yang saya hormati Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, saya mewakili beserta jajaran pengurus yang hadir di sini. Bapak Ibu, para peserta workshop tokoh agama Provinsi Sumatera Selatan. Saya mau kritik sedikit ini terkait judul. Kalau saran saya, kalau sudah workshop itu nggak usah lagi pakai dialog. Jadi cukup workshop tokoh agama saja atau dialog tokoh agama se-Sumatera Selatan. Setuju nggak Pak Kabit? Setuju. Saya merasa kabit terus itu. Pak Haji, sekretaris FKUB. Setuju kan? Ya, untuk kebaikan Cek Beri tidak apa-apa ya. Jadi terserah mau dialog atau mau workshop gitu. Jadi kalau dialog cukup dialog atau kalau workshop saja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan limpah rahmat-Nya jualan kita pada hari ini dapat berkumpul memenuhi undangan kantor wilayah ya, dalam rangka untuk mengikuti. Saya lebih suka dialog tokoh agama se-Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan dari dialog ini akan melahirkan butir-butir pemikiran strategis yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk mencari poin-poin yang bermanfaat untuk merajut kerukunan beragama di Sumatera Selatan. Kalau temanya saya sudah cocok ya, dan juga materi-materi yang dibuat juga sudah luar biasa, sudah bagus, sudah sesuai dengan kita harapkan. Entry point-nya itu adalah bagaimana kita bisa mengemban misi Kementerian Agama. Ya, pada poin kedua, misi Kementerian Agama itu adalah penguatan moderasi beragama, yang tujuannya tentu ya, kita bisa meningkatkan kualitas kerukunan kita sebagai umat warga negara Sumatera Selatan dan Indonesia dalam jangkauan yang lebih makro. Karena setiap dialog ataupun workshop segala macam, endingnya itu adalah bagaimana kita melakukan penguatan kualitas kerukunan umat beragama. Dan ini memang perlu terus harus dilakukan. Ya, kita tidak pernah harus berhenti atau kita merasa puas dengan capaian atau titik capaian kita sebagai masyarakat Indonesia yang hari ini. Kita harus jujur ya, menjadi sorotan dunia dalam menata nilai-nilai kebangsaan. Bangsa-bangsa di luar ya, itu banyak sekali belajar ke Indonesia.
bahkan bangsa besar di dunia pun hari ini melirik Indonesia itu dengan luar biasa. Karena kenapa? Indonesia itu memiliki keragaman yang luar biasa, baik dari suku, bangsa, etnik, bahasa, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita bisa rukun, walaupun terpaan atau ujian untuk mengoyak, menyambit nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia itu juga tidak sederhana. Ya. Ada dua dimensi yang hari ini menjadi catatan sejarah Indonesia yang mencoba untuk merobek nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Pertama pada dimensi keagamaan. Ya. Dimensi keagamaan itu ya banyak sekali problem-problem yang masuk ke area situ, dan itu ujian buat bangsa ini, dimana kita seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan perselisihan terkait keyakinan, khususnya pendirian rumah ibadah, itu banyak sekali. Begitu juga dengan dimensi kebangsaan, kita juga diuji dengan prahara ya, yang luar biasa. Terakhir ketika bangsa ini diterpa isu yang luar biasa terkait negara khilafah yang notabene hampir mengoyak dan menyabi nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Tapi sekali lagi alhamdulillah Indonesia ini tetap kokoh berdiri di bawah panji bendera merah putih dengan Bhinneka Tunggal Ika yang hari ini tetap mencengkeram ya, nilai kesatuan atau nilai-nilai wawasan kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kita patut berbangga sebetulnya. Amerika saja Pak, itu cuma dua partai, Partai Republik dengan Partai Demokrat. Etnisnya juga cuma dua, etnis Indian ya, yang notabene itu adalah etnis asli Amerika dengan etnis Barat yang notabene berkulit putih. Itu pun mereka Indian, tapi ada juga Afrika ya, ada ras Afrika yang juga dominan di negara Amerika. Itu tidak kurang Pak, problemnya itu luar biasa banyak. Dan jangan dikira kalau Amerika itu hari ini aman-aman saja, tidak. Maka kita sebagai warga negara Indonesia yang bahasanya saja Pak, kalau di Amerika kan bahasanya cuma bahasa Inggris, paling bahasa Indian gitu. Kalau Afrika dan Baratnya juga masih bahasa Inggris. Mereka juga hari ini diterpa isu-isu yang luar biasa. Dan mereka hari ini jujur tidak aman-aman Pak. Mereka juga penuh dengan konflik-konflik. Ya, kalau konflik keagamaan mungkin tidak ya, karena mereka memang sebagai negara yang sekuler ya, menyampingkan nilai-nilai agama dalam sistem kehidupan mereka. Tapi Indonesia hari ini kita patut berbangga sebagai warga negara Indonesia. Hari ini sudah terbukti bahwa tidak ada satu bangsa pun, ya, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini ya, yang mengatur negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan, menempatkan falsafah Pancasila itu dengan poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Pak. Dicarilah yang menempatkan ideologi bangsanya itu, Pancasila atau falsafah hidup bangsanya itu menempatkan nilai-nilai ketuhanan. Yang ada itu cuma Indonesia sama Malaysia. Malaysia pun itu, mohon maaf Pak, kalau boleh saya katakan itu juga masih dalam konteks apa ya, kalau dikatakan mencontoh mungkin salah juga, tapi Malaysia juga masih ya ada rentang sejarah yang cukup panjang dengan Indonesia, sehingga mungkin menempatkan nilai-nilai ketuhanan walaupun dengan bukan bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Ada dua negara, tapi satu-satunya Indonesia itu yang meyakinkan warga negaranya bahwa negara ini adalah negara yang bertuhan. Pada pasal 29 ayat 1, tidak ada satu negara pun yang seberani Indonesia Pak. Boleh cek, saya sudah searching, saya sudah cari sumber-sumber,
tidak ada satu bangsa pun yang menempatkan satu pasal pun dalam undang-undang mereka, ya, menempatkan Tuhan, menempatkan nilai-nilai religius pada penanaman akar filosofi bangsa mereka. Tidak ada satu. Tapi Indonesia sangat berani pada pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu hebatnya Indonesia, Pak. Dan itu meyakinkan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa ini adalah negara yang bertuhan. Negara yang bertuhan. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bertuhan di Indonesia. Apalagi mau ateis, tidak bisa hidup, Pak, di Indonesia. Yang bertuhan banyak pun tidak bisa, Pak, di Indonesia. Ya. Karena kita yakin bahwa di Indonesia itu semua agama yang diakui oleh pemerintah, ada 6 agama. Eksistensi Tuhan itu satu, esa. Betul, Pak? Pak Madi, ya? Pak Robert Simorangkir, Pak Indra Lili, ya? Betul nggak kira-kira? Saya menyapanya itu supaya jangan tidur gitu. Jadi itu, Pak, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua sudah belajar itu. Kemudian hebatnya lagi, ya, tidak ada satu bangsa pun yang negaranya menjamin warga negaranya untuk bebas beribadah kecuali Indonesia. Pada pasal berapa itu, Pak Ali? 29 ayat 2. Coba apa itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan masing-masing. Beribadah menurut kepercayaannya. Itu kepercayaannya itu bukan aliran, Pak, bukan aliran kepercayaan yang pernah di era dekade tahun 90-an digembor-gemborkan sebagai aliran kepercayaan. Itu bukan. Kepercayaannya itu ya kembali kepada agama yang diakui di Indonesia. Jadi hebat bangsa ini, sudah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, juga menjamin setiap warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan agamanya. Jadi ini clear, Pak. Ini clear betul. Jadi kalau ada personal atau kelompok organisasi yang merasa didiskriminasikan atau dimarginalisasikan oleh negara atau sekelompok orang untuk menunaikan ibadah, itu bullshit, Pak. Itu omong kosong. Itu sudah terbantahkan dengan falsafah negara ini. Nggak ada itu. Itu cuma buatan-buatan sekelompok orang saja yang ingin membuat gaduh bangsa ini. Apalagi kalau sampai ingin ada keinginan untuk mengubah bangsa ini menjadi bangsa khilafah. Nggak ada itu ceritanya. Seluruh sejarah Indonesia pun dalam konteks perspektif agama manapun, peran tokoh agama itu luar biasa, Pak, dalam rangka merebut kemerdekaan. Bukan cuma dalam perspektif Islam, tapi Kristen, Hindu, Buddha juga dapat berperan di sana. Mereka sama-sama mengorbankan jiwa dan raga. Bukan mendapatkan hadiah kemerdekaan, tapi merebut, Pak, merebut kemerdekaan itu. Dari siapa? Dari penjajah. Ini sekedar ingin saya ilustrasikan singkat di forum ini. Berharap kita berpikir, mereview kembali bahwa betapa pentingnya kerukunan itu. Jika bangsa ini sudah rukun, bangsa ini sudah moderat, maka semuanya itu bisa kita capai. Dan hari ini, Pak, terbukti, mohon maaf, salah satu ekonomi terbaik di dunia itu adalah Indonesia, Pak. Dan itu diakui oleh bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat, bahwa Asia yang paling stabil itu hari ini Indonesia. Dan itu hebatnya hari ini. Malaysia, Singapura, Vietnam, Suriname, itu semua hampir boleh, Pak, hari ini itu hampir boleh ekonomi. Tapi Indonesia, kita punya daya imunitas yang luar biasa kuatnya, diuji dengan aspek keyakinan agama, ya, kita bangkit, kita bisa lewat dengan
kuat. Diuji dengan moneter, dengan ekonomi, kita juga bangkit dan kuat. Tapi ujian ke depan itu belum tentu bisa berhenti, Pak. Saya yakin dan percaya kita sebagai umat beragama akan semakin mendapatkan ujian dan tantangan yang lebih dahsyat lagi, khususnya resistensi terkait agama. Dan ini sudah diprediksi oleh semua para ahli. Negara Indonesia itu tidak akan terpancing, Pak, kalau diuji dengan tidak makan. Oh enggak ini, Pak. Bangsa Indonesia itu bangsa kuat. Karena kenapa? Masyarakatnya biasa puasa, Pak. Kristen biasa puasa, Muslim biasa puasa, Pak Mati biasa puasa. Apalagi Pak Indra Hili, Buddha itu biasa puasa, Pak. Jadi bangsa ini kalau diuji dengan lapar, tidak bakal berhasil. Dan itu sudah dicoba. Ya. IMF itu sudah mencoba untuk menekan ekonomi bangsa ini. Tidak, kita bertahan, Pak. Kita bertahan. Nah, yang paling khawatir Indonesia ini kalau diuji dengan resistensi agama. Wah, itu bahaya, Pak. Karena orang itu, setiap kita ya yang beragama, kalau sudah menyangkut keyakinan, nah inilah pentingnya dialog tokoh itu. Kalau sudah disulut terkait keyakinan, kita sebagai umat beragama itu tahan mati, Pak. Pak mati itu ada bahasanya, Pak Madi, apa Pak Madi? Untuk membela agama itu tahan mati itu apa sebutannya? Kalau dalam Muslim jihad fisabilillah. Kalau Kristen apa, Pak? Ada semua itu. Pak Robert itu jangan sampai sedikit pun disentuh agamanya. Tahan mati dia, Pak. Percaya, Pak? Percaya. Pak Madi juga. Pak Madi itu janganlah disulut sedikit tentang keyakinannya. Weh, Pak Sekretaris FKUB kita ini, wahai, masih lantang, Pak. Teriak Allahu Akbar itu masih lantang, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, ini yang paling bahaya di Indonesia. Yang paling bahaya di Indonesia itu resistensi agama. Dan ini sangat krusial di bangsa ini. Kita disulut saja sedikit tentang keyakinan, wah itu bisa. Kalau disulut dengan lapangan parkir misalnya, Pak, disulut dengan lahan kita, wah nggak mampu, Pak. Petani-petani kita itu, Pak, ratusan hektar tanahnya diambil oleh pemerintah, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Pak Madi itu tanahnya dirampas, enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah agamanya, wah, walaupun sudah 60 itu masih bisa mengasah parang panjang lah. Nggak tahu apa namanya itu, Pak Madi. Kenapa, Pak? Rangkuputan. Ah iya. Oh, Pak, saya sudah menyaksikan, Pak, Hindu Bali yang di Oki. Bapak pernah dengar itu ceritanya ya? Kita sudah disentuh agamanya, banyak korban, Pak. Itu tahun berapa ya? Pak Sekretaris tahun berapa? Masih aktif kalau nggak salah, Pak. Saya menyaksikan, Pak. Saya hadir di sana. Tahan mati, Pak. Sudah harga diri itu. Kalau sudah agama yang diganggu, wah, ampun, Pak. Nah, itulah kelemahan kita, Pak. Titik geli kita itu bangsa Indonesia di sana. Titik sensitif kita itu sudah di sana. Ngeri, Pak. Nah, tapi dengan dengan pengalaman, dengan peristiwa yang sudah begitu sering kita lakukan, ya, berdialog, bermusyawarah, mencari bagaimana cara kita. Nah, bangsa Indonesia ini bangsa yang terlatih memecahkan persoalan. Nah itu. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dewasa, bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam menuntaskan persoalan-persoalan, baik yang besar, yang kecil apalagi, ya. Karena bangsa ini adalah bangsa terhormat. Kemerdekaan itu mau dikasih, tidak mau, Pak. Bangsa Indonesia ini harus direbut, walaupun harus bertumpah darah, walaupun harus dengan bambu runcing, rela mati, Pak, daripada mendapatkan hadiah kemerdekaan ini. Wibawa dan
kehormatan Indonesia, warga negara Indonesia itu dijunjung tinggi luar biasa. Kita bangga hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang hari ini berkumpul di suatu majelis yang sangat mulia ini dengan kita namakan dialog ini. Mudah-mudahan kita akan semakin mendapatkan sikap kedewasaan kita, dan mohon kiranya ini jangan cukup pada tingkat elitnya saja. Kalau kita ini Pak, saya sering debat dengan Dr. Robert itu. Wah, ini saksinya semua ini. Lawan tanding debat Pak Robert itu cuma saya Pak. Dia FKUB. Kalau yang lainnya Pak Mati itu, wah itu dia lebih memilih untuk berdamai saja. Tapi Pak Dr. Robert itu sparring apa ya? Partner jadi cuma saya Pak. Tapi kami cukup begitu saja Pak. Tidak pernah sampai beradu fisik, otot, atau ya membunuh karakter untuk memojokkan atau tidak. Tapi itu menambah kedewasaan kita sebagai makhluk Tuhan, ya. Apalagi yang hari ini kita bersyukur mendedikasikan diri sebagai orang-orang yang turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan umat beragama. Terus terang saya Pak bangga. Sampai hari ini belum dicoret sebagai pengurus FKUB Provinsi Sumatera Selatan. Saya sebetulnya termasuk inisiator loh Pak kalau FKUB Sumatera Selatan. Waktu itu posisi saya seperti posisi Pak Ferry Suhaimi. Jadi yang menggagas FKUB Provinsi Sumatera Selatan pertama itu saya di tahun 2000 pasca 2006 ya. Pasca 2006 setelah terbitnya PBM nomor 9 nomor 8 tahun 2006, nah itu diperintahkan ya 1 tahun sudah harus terbentuk Sumatera Selatan. Dan saya orang pertama yang menginisiasi untuk pembentukan FKUB Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ketuanya waktu itu Bapak almarhum Haji Said Salim. Dan beliau adalah juga mantan Kakanwil Provinsi Sumatera Selatan. Dan hari ini kita sudah mencapai poin-poin terpenting ya, sebagai aktivis kerukunan di Sumatera Selatan. Bangunan dialog yang dilakukan oleh para aktivis kerukunan ini luar biasa. Kita pernah mendapat apresiasi dari Bapak Yusuf Kala sebagai provinsi zero accident. Itu bukan slogan biasa Pak, itu apresiasi Bapak Wapres waktu itu yang menyatakan bahwa Sumatera Selatan sebagai daerah zero accident, bukan zero konflik, zero accident. Zero accident itu lebih menekankan bahwa kita ini tidak ada accident, tidak ada perselisihan yang bermakna agama atau yang menyerempet kepada persoalan-persoalan agama. Walaupun ada, tapi itu bisa kita selesaikan dengan apa? Dengan kearifan lokal yang kita punya. Sumatera Selatan itu kaya dengan kearifan lokal, Pak. Ya, ada kitab Simbur Cahaya namanya, yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, istrinya, suaminya itu pangeran apa? Pokoknya dia pengusaha besar Palembang, keturunan raja pangeran. Istrinya namanya Ratu Sinuhun, yang menulis sebuah kitab itu Simbur Cahaya namanya. Di dalam kitab itulah bagaimana bersikap rukun, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan Sumatera Selatan terbiasa dengan hal itu. Ada yang kita sebut dengan beras kencur ya, ada beras kunyit. Nah, itu cara orang Sumatera Selatan menyelesaikan persoalan. Filosofi orang Palembang Sumatera Selatan itu kalau dalam menghadapi masalah menarik rambut seperti di dalam tepung, ya. Rambut tertarik tapi tepung tidak bergerak. Wah, itu. Jadi filosofi di Sumatera Selatan itu menarik rambut di dalam tepung. Rambut tertarik tapi tepung tidak bergerak. Kalau bahasa pegadaiannya itu, Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu mengadopsi di situ, Pak. Pegadaian itu mengadopsi kearifan lokal kita sebetulnya. Nah, mohon di dalam dialog ini
tolong didiskusikan ya, karena kita akan menghadapi tahun politik Bapak Ibu semuanya ya, di mana tahun politik itu resistensi politik akan meningkat, apalagi persinggungan terkait ideologi bangsa ini. Yakin Pak, prediksi semua orang akan mengarah kepada situ, dan iklimnya akan semakin bertambah panas, iklimnya akan semakin mengandung hawa-hawa panas yang akan menyinggung tentang keyakinan, tentang nilai-nilai ibadah dan segala macam. Pasti itu akan digunakan. Nah, kita sebagai tokoh dan aktivis agama Sumatera Selatan harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi ya, dua problem dimensi keagamaan dan problem dimensi kebangsaan. Dan kita harus punya alat ukur atau parameter yang kuat agar bisa mengantisipasi dini problem-problem yang akan muncul di tahun-tahun politik yang akan datang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memiliki wawasan, orang-orang yang akan berupaya mendedikasikan dirinya sebaik mungkin dalam rangka untuk meminimalisir atau meminimais setiap problem-problem yang akan muncul di lingkungan kita masing-masing. Tolong di setiap apa yang dibicarakan dirumuskan Pak Ferry, dirumuskan, dibuat dalam sebuah pointer-pointer rekomendasi, dan kalaupun mungkin dibuat notulensinya, dan itu sebagai bahan kebijakan pemerintah Sumatera Selatan dalam membangun. Seperti misalnya nih, dialog ini merekomendasikan bahwa partai dilarang kampanye yang berbau apa misalnya? Identitas agama. Itu bisa Pak. Itu akan saya sampaikan. Saya sampaikan kepada KPU, saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, akan saya sampaikan kepada Bupati Wali Kota Sumatera Selatan. Dan itu penting oleh sebuah organisasi ya, yang memang hari ini diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi forum kerukunan umat beragama ya. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa, dan saya menganggap pertemuan ini akan sangat penting. Pak Ferry sudah menginisiasinya dengan sebuah balutan dialog, dan mudah-mudahan jangan sampai kegiatan ini sia-sia. Dan tolong butir-butir rekomendasi itu nanti disampaikan secara resmi kepada kami, dan insya Allah akan kami kaji, akan kami carikan rumusan bagaimana agar bisa bermanfaat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah atau orang-orang yang berkompeten untuk mengakomodir apa yang sudah dituangkan oleh Bapak Ibu semua dalam forum yang sangat mulia ini. Baik, dengan keyakinan agama Islam, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Mari kita buka ya dialog tokoh agama se-Sumatera Selatan tahun 2022 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musirawas Ibu Duyani SPH dan dari utusan Oku Timur Bapak Ahmad Surati. Kepada Ibu dan Bapak kami persilakan untuk maju ke depan. Sudah. Dari jauh. Doa, maka selesai belajar pada hari
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lihat kamera. Kameranya Pak. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, salam reaksi Pak. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ini mana gue? Jalur berapa? Ini miring ya. Jawab. Oh, jangan-jangan ini ya, yang di bawah ya. Saya lagi bersama orang-orang penting. Oh, penting deh. Tokoh elit semua tokoh.